Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu bagi Anda dan keluarga Anda. Oke, teman-teman sekalian, hari ini desain pembelajaran pendidikan jasmani akan kembali lagi materi kita, yaitu terkait DAP. Apa itu DAP? Nanti akan saya berikan informasinya. Nah, mohon maaf ada sedikit info. Mohon maaf, teman-teman. Sampai hari ini saya belum menerima video. Loh, video apa, Pak? Kemarin di pertemuan yang terakhir sudah saya berikan informasi jika teman-teman membuat kelompok yang terdiri dari beberapa mahasiswa, sepertinya sudah saya sampaikan di akhir perkuliahan kemarin. Nah, teman-teman membuat sebuah video berdasarkan kelompok, video pembahasan materi terkait yang sudah saya berikan pada pertemuan yang kemarin. Ya, mulai dari hari ini sebenarnya materi yang kelima hingga materi yang ke-6 atau ada kurang lebih berapa ya? Ada 8 materi. Nah, bisa dicek di video sebelum ini di materi desain pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, teman-teman yang saya banggakan, harusnya teman-teman itu langsung share video presentasinya masing-masing. Nah, maksud saya teman-teman menentukan dulu kelompoknya ini, kelompoknya ini, kemudian materinya kelompok ini, dan sebagainya. Nah, masuk di materi untuk hari ini, ya ini development appropriateness program. Jadi hari ini akan membahas DAP gitu aja biar atau panjangannya adalah development appropriateness program atau disingkat menjadi DAP. Nah, harusnya teman-teman sudah membahas DAP secara kelompok dengan mahasiswa, kemudian dengan saya. Nah, nanti disinkronkan di materi hari ini, materi video hari ini. Nah, dan belum ada, maka kelompok 1 gugur, kelompok 1 tidak mendapatkan materi, atau kelompok 1 tidak ada materi. Jadi teman-teman langsung di kelompok 2. Jadi yang bertugas di kelompok 1 sudah gugur, tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan presentasi, ya. Jadi teman-teman silahkan besok minggu depan itu kelompok 2. Kelompok 2 itu membahas terkait, mohon maaf saya lupa, nanti bisa cek di video saya, videonya apa saja yang atau materinya apa saja yang bisa ditampilkan. Nah, teman-teman sekalian, kembali lagi ke materi untuk hari ini. Ya, materi hari ini sebenarnya dari teman-teman penampil atau kelompok penampil, kemudian dikolaborasikan dengan saya, yang saya combine di video ini, sehingga teman-teman bisa mengecek, teman-teman bisa melakukan pengamatan langsung bagaimana presentasi yang dilakukan oleh teman-teman dan dengan saya. Nah, nanti teman-teman melakukan oral presentation, ya, melakukan online presentation sendiri, membuat video sendiri dalam membawakan materi tersebut. Kemudian dikomen dan dikirimkan ke saya, kemudian akan kita bahas atau kita lihat bersama-sama di materi saya ini. Nah, tapi belum ada, ya udah, jadi kelompok 1 batal, sekali lagi tidak bisa mengerjakan tugasnya, kemudian ya otomatis saya memberikan materi. Begitu juga nanti kelompok 2, ya ada yang diisi oleh teman-teman dan ada yang diisi oleh saya sendiri. Nah, langsung ya teman-teman, kita akan masuk pada materi hari ini. Saya akan share dulu. Nah, harusnya teman-teman ada membahas terkait development appropriateness program atau teori perkembangan, atau disebutnya DAP. Oke, DAP atau Development Appropriateness Program.
Materi untuk hari ini kita akan membahas apa itu definisi DEP, kemudian filosofi DAP, DEP, nilai penting dan penerapan DEP, kemudian penerapan berbasis DEP, dan hal yang perlu dipahami mengenai development appropriateness atau DEP. Perencanaan development appropriateness pada sekolah. Nah, langsung saja teman-teman ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, definisi developmentally appropriate practice atau bisa dikatakan development appropriateness. Ada yang menyebutkan pengambilan keputusan secara profesional tentang keberadaan anak dan pendidikannya yang didasarkan pada 3 jenis informasi penting yang meliputi pengetahuan tentang perkembangan dan belajar anak, yakni kekuatan, minat, dan kebutuhan di dalam kelompok dan konteks sosial budaya di mana anak itu hidup. Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa DEP ini adalah perencanaan yang bermakna dan sesuai dengan perkembangan anak sebagai penerapan pengetahuan mengenai perkembangan anak dalam lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan atau biasa yang disebut adalah sekolah atau taman pembelajaran, biasanya seperti itu yang menyebutkan. Nah, intinya adalah sekolah. Teman-teman, kalau misalkan kita amati di sekitar kita banyak sekali sekolah tingkatan umur. SD sudah jelas, SMP, SMA sudah jelas. TK, taman kanak-kanak, atau playgroup, atau playgroup. Terus apa ya? Mungkin sejenis model jenis playgroup yang memberikan pendidikan usia dini atau pendidikan usia mula pada anak-anak tentunya. Anak usia 4 tahun atau 5 tahun sudah dimasukkan sekolah agar mendapatkan pembelajaran. Kenapa sih kok pembelajaran, Pak? Pembelajaran ini diibaratkan adalah sebuah pengenalan, ya, pengenalan untuk meningkatkan perkembangannya. Contoh, teman-teman, perkembangan itu harus bisa dikuasai oleh anak menurut umurnya masing-masing. Ya, harus dikuasai anak pada usia perkembangan masing-masing. Katakanlah anak-anak bisa melakukan kombinasi skill atau kombinasi kemampuan, kombinasi keterampilan itu pada usia 8 sampai 10 tahun. Ya, katakanlah lari dilanjutkan dengan melempar, lari dengan melompat, kemudian lari dengan menggunakan benda atau katakanlah pada sepak bola itu. Ya. Nah, di sekolah ini atau di di taman belajar ini anak-anak diberikan pengetahuan, diberikan pengenalan terkait keilmuan atau penguasaan gerak atau keterampilan gerak. Ya, jarang sekali ya kita mengenal aktivitas atau pembelajaran aktivitas fisik sejak dini, ya, atau TK olahraga dini, ya, yakni membahas atau meningkatkan kemampuan atau mengenalkan kemampuan atau keterampilan fisik sejak dini. Nah, ini jarang sekali. Yang ada mungkin TK yang di situ mengenalkan keilmuan bahasa, mengenalkan keilmuan berhitung dan lain-lainnya. Tapi juga sih disisipi oleh keterampilan gerak, ya. Tapi tidak ada yang khusus membuat pengalaman gerak saja. Paling banyak ya dikombinasikan antara pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait DEP ini dilakukan sejak kecil atau sejak dini. Karena mungkin atas pertimbangan untuk menyesuaikan keterampilannya
atau menyesuaikan terkait bakatnya, menyesuaikan terkait keterampilan. Hal ini dapat dilihat karena katakanlah yang paling simpel, anak usia 4 tahun atau 5 tahun belum bisa berbicara. Berbisanya ya bisa berbicara tetapi hanya terbatas. Hanya kosakatanya belum jelas atau masih cadel, katakanlah seperti itu. Kemudian orang tua atau walinya kemudian membuat, oke lah, saya akan menyekolahkan anak ini. Saya akan memberikan, maksudnya memberikan kepada pihak yang berkompeten dalam perkembangan anak di taman playground atau dari playgroup atau di sekolah-sekolah pembinaan anak usia dini. Kemudian di sekolah tersebut diajarkan ya terkait keterampilan, ya terkait bahasa dan lain-lainnya, sehingga harapannya nanti anak-anak dapat menguasai atau dapat sesuai dengan kemampuannya. Ya. Selanjutnya berdasarkan bakatnya. Loh, anakku usia 5 tahun ini bisa melukis, anakku ini usia 5 tahun ini bisa menggiring bola, katakanlah seperti itu. Oke lah, kita sekolahkan, katakanlah sekolahkan di di playgroup atau di TK atau di bukan TK, maksudnya di taman untuk pembelajaran, katakanlah seperti itu. Nah, selanjutnya nanti guru tersebut melihat, oh ternyata bakatnya ini, yuk, oke lah kita giring untuk dapat menguasai atau dapat menguasai bakat-bakat yang lainnya. Jadi tidak hanya giring terus seperti itu. Tidak hanya kemampuan memainkan bola atau bermain musik dan bermain atau berhitung, menggambar dan lain-lainnya. Jadi dikembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari pembelajaran di sekolah tersebut. Next. Dimensi dalam development appropriateness DEP yang pertama adalah patut menurut usia atau age appropriate. Pembelajaran yang menyesuaikan pada anak, pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan kemampuan dominan yang dimiliki anak ke arah yang lebih baik, harus sesuai dengan tingkatan perkembangan dan kemampuan anak. Nah, patut menurut usia ini adalah sebagai acuan kita. Oke. Sebagai acuan kita untuk kita, maksudnya di sini adalah yang mempunyai anak atau yang memiliki anak kecil, baik itu adik atau saudara, ingin menyekolahkan, ingin meningkatkan kemampuan si anak tersebut di taman pendidikan. Nah, teman-teman ketika ini patut, ini harus ditingkatkan kemampuannya dengan memasukkannya di sekolah atau di taman pendidikan. Nah, yang perlu Anda jadikan acuan adalah patut menurut usia. Apakah sesuai dengan usianya, kemudian dengan usia tersebut nanti akan dikembangkan. Maksudnya apa? Jangan sampai Anda ketika tahu, anak ini mempunyai bakat, tapi usianya masih 3 tahun. Anda usia 3 tahun, tetap anak Anda atau balita atau adik Anda usia 3 tahun, kemudian Anda ingin masukkan di SD atau di taman pendidikan. Nah, ini tidak tepat. Biasanya ya di usia 5 tahun itu baru diberikan atau diberikan atau ditaruh di taman pendidikan. Gunanya apa ya? Untuk mengasah kemampuan atau menggali potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga bakat-bakat yang ada di dalam dirinya itu dapat mengalami perkembangan.
dengan adanya pendidikan tersebut. Sesuaikan dengan umurnya terlebih dahulu. Dengan mengetahui perkembangan yang sesuai dengan umur, maka guru atau trainer tersebut dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak tersebut. Kemudian ada lagi, patut menurut anak sebagai individu yang unik atau individual approach. Dengan keunikan yang dimiliki peserta didik dapat dimanfaatkan dalam pengenalan dan pemberian pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan anak. Maaf sebentar. Oke. Nah, maksud dari patut menurut anak sebagai individu yang unik ini setelah teman-teman mengetahui batasan, oke lah usia 5 tahun atau mau menginjak ke 5, ini melihat adanya sebuah bakat. Oke, dikembangkan terlebih dahulu. Kalau bakatnya di usia 3 tahun gimana, Pak? Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai partner family, tidak hanya orang tua saja ya, kakak atau paman dan lain-lain yang ada di lingkungan keluarganya, ya kita kembangkan sendiri sesuai dengan keilmuan atau sesuai dengan referensi yang kita punya. Ya, referensi dari buku atau referensi dari pengalaman. Nah, kita kembangkan sendiri. Kemudian setelah tahu, oh ini bisa dikembangkan nih, oke lah, saya akan berikan kepada yang ahli atau kepada yang berpengalaman. Nah, kepada guru atau trainer di taman pendidikan tersebut. Untuk apa? Ya untuk dikembangkan bakatnya. Next, ada patut menurut lingkungan dan budaya, latar belakang sosial dan budaya anak dapat menjadi bahan acuan guru dalam mempersiapkan pembelajaran atau pengenalan pengalaman pada anak. Nah, dengan mengetahui latar belakang budaya, lingkungan, atau keluarga, latar belakang keluarga, ini dapat menjadi persiapan awal bagi anak tersebut. Ya. Ada juga referensi yang menyatakan jika anak itu lahir dari katakanlah memiliki IQ yang tinggi, maka anaknya juga akan mengikuti memiliki IQ yang tinggi. Atau katakanlah contoh, oh anaknya ini latar belakangnya dari keluarga yang sekolahnya tinggi. Kemudian bisa diprediksi anak ini akan mudah dalam menangkap pembelajaran karena mungkin kemampuannya akan sama dengan induknya atau dengan orang tuanya. Nah, tapi apakah misalkan latar belakangnya dari orang tua yang mohon maaf pendidikannya kurang dengan pendidikan yang tinggi, nah ini campur apa bisa? Nah, ada dua pendapat di sini, ada yang bisa di sini karena ada salah satu induk atau salah satu orang tua yang menguasai atau menurunkan gen terkait kemampuan otaknya. Dan ada lagi yang memberikan informasi atau memberikan referensi bahwa ada dua ya, satunya juga bisa lagi karena ada kemampuan atau tekad yang dimiliki anak tersebut. Nah, karena oke lah tidak punya bakat nih, aku nggak punya bakat pinter, katakan seperti itu. Tapi di DEP ini anak harus dituntut dalam pemberian materi keterampilan atau materi-materi yang lainnya. Sehingga guru harus merangsang nih anak agar dapat memiliki tekad yang kuat. Harus bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga memudahkan perkembangan inteligensi anak tersebut. Nah, kemudian budaya. Budaya kita adalah budaya yang berkependidikan. Ya, kalau misalkan ada salah satu tempat yang latar belakangnya di situ kurang pendidikannya atau mungkin tidak mementingkan sekolah, nah ini sangat sulit. Karena untuk
atau karena untuk mengerti atau anak itu dapat meningkatkan keterampilan atau dapat meningkatkan inteligensinya harus ada contohnya, harus ada panutannya. Ya, menjadi sebuah contoh. Oh, ini loh, pinter. Saya juga ingin seperti itu. Oh, bapakku lebih pinter. Bapakku itu kuliah S1 dulu. Saya juga harus S1 juga. Nah, anaknya bisa akan berpikir seperti itu. Next, filosofi developmental approach atau DEP. Yang pertama adalah kesesuaian perkembangan, rasa menghormati, dan kepercayaan pada anak dalam mendidiknya. Nah, kita akan bahas satu persatu kesesuaian perkembangan. Sesuai dalam umur ketika memasukkan ke ranah pendidikan atau untuk dapat menguasai pendidikan tersebut. Sesuai dengan umurnya. Jangan bayi langsung lahir kemudian kamu saya les bahasa Inggris. Ya. Ngomong aja belum, kemampuan aja belum ada, kemampuan untuk ngomong ya, kemampuan untuk ngomong aja belum ada, ini sudah diberikan latihan atau stimulus terkait bahasa Inggris. Apa bisa seperti itu? Ya. Oke, kamu tidak atau orang tua sebagai garda terdepan atau yang paling awal dalam mengenalkan keterampilan, sebagai gerbang awal dalam mengenalkan pengetahuan yang lainnya, kalau tidak didasari dulu, kalau tidak dikenalkan dulu, apa bisa untuk dikembangkan? Contoh, ini yang sering terjadi, kepengen anaknya iso main sepak bola ya, sejak dini, sejak usia 5 tahun langsung dimasukkan. Padahal anaknya belum ngerti apa sih sepak bola itu, apa sih olahraga itu. Dikenalkan dari umum kemudian khusus. Kita kenalkan lapangan pada anak, kita kenalkan pada bola, kita kenalkan pada permainan sepak bola. Orang tua, setelah anak itu tahu dan kita menyadari bahwa anak saya berbakat, langsung dimasukkan. Jangan tidak ada dasar, tidak ada awalan sehingga mengetahui anak ini sesuai. Oke, itu yang pertama, sesuai dengan perkembangan. Jadi ketika memberikan pendidikan, memberikan pengenalan ilmu, memberikan pengenalan pengetahuan, harus disesuaikan dengan umurnya. Guru juga gitu, atau tutornya harus menguasai ini juga. Ketika memberikan materi, ketika memberikan ilmu, itu harus sesuai dengan umurnya. Anda ngajar SMA, tapi model ngajar teman-teman sekalian atau ngajar Anda ini kayak taman kanak-kanak. Oke, anak-anak, nomor 1 kesesuaian perkembangan ya. Apa perkembangan? Kesesuaian adalah ini. Perkembangan adalah ini. Ngerti anak-anak. Nah, juga jangan seperti itu. Kalau usia anak-anak bolehlah dikatakan seperti itu karena kita sedikit menghibur anak-anak sekalian. Kemudian kalau dewasa, dalam pembelajaran ini mungkin kalau pembelajaran di era dewasa itu harus berdasarkan studi kasus, harus berdasarkan sharing terkait ngobrol terkait pengetahuan, tapi dengan pembawaan yang santai. Ya. Kemudian yang kedua, di rasa menghormati ini, contohnya adalah saling menghormati antara anak didik dengan guru atau tutor, kemudian orang tua dengan tutor, atau orang tua dengan anaknya, atau kebalikan seperti itu, saling menghormati. Anak di sini tahu atau memposisikan sebagai siswa di hadapan para guru.
guru ini menghadapi anak tersebut adalah menghormati si anak tersebut. Walaupun usianya jauh ya di bawah dia, tapi bagaimanapun di depan ini adalah peserta didik yang oleh orang tuanya dititipkan pada anak-anak, dititipkan pada sekolah kita atau tempat kita bekerja. Ya. Kemudian guru juga gitu, ketika memberikan memberikan amanah. Ini Bu, ini Pak, saya mendaftarkan anak saya sekolah. Udah, anak-anak atau orang tua nggak usah ikut campur. Nah, ini biasanya di olahraga, di kepelatihan. Kalau orang tua sudah memasrahkan anak kepada pelatih, ke atlet, menjadi atlet, itu ya udah kita pasrah saja. Anak digembleng latihannya dengan keras, anak dihajar dengan program, dihajar program ya, bukan dihajar pukul, bukan, diberikan program yang berat, udah biarkan saja. Sesuai dengan kewajaran. Contoh yang tidak wajar apa? Anak-anak dipukuli, anak-anak kita dihajar, benar-benar dihajar ya, dihajar pakai pemukul, katakanlah seperti itu. Kita boleh protes. Tapi kalau dengan program latihan, ya pelatih itu melakukan program latihan ya dengan didasari dengan referensi, dengan keilmuan dia. Kemudian guru memberikan keilmuan, memberikan proses pengajaran ini sesuai dengan referensi juga, ya. Kalau misalkan guru itu memberikan hukuman yang tidak sesuai, katakanlah menghajar, memberikan fisik yang terlalu berat, ya. Nah, ini ranah orang tua boleh keberatan. Tapi kalau seputar kewajaran ya terkait program latihan yang berat dan lain-lainnya, ya biarkan saja, kita pasrah, kita nggak usah protes, kita marah lu anak kok ini anak kok gitu kan, udah biarkan saja, asal sesuai dengan kewajaran. Nah, ini saling menghormati antara tiga tersebut. Kemudian yang ketiga, kepercayaan pada anak dalam mendidiknya. Kepercayaan pada anak dalam mendidiknya. Nah, berikan kepercayaan bahwa guru ini mampu mengantarkan anak-anaknya atau peserta didiknya ke gerbang prestasi atau dapat menguasai sebuah keterampilan. Ya, tanamkan di situ, aku nanti akan mengajarmu atau aku nanti akan memberikan ilmu padamu sehingga kamu nanti dapat menguasai keterampilan ini. Jadi anak itu yakin. Ketika anak itu ditanamkan keyakinan, sehingga anak itu bersemangat dalam pembelajaran atau pelatihan, dalam penguasaan keterampilan, sehingga akhirnya nanti apa? Mampu menguasai keterampilan tersebut. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini adalah filosofi depth, kompetensi, confident, kepercayaan diri, dan empati. Nah, ini didapat jika atasnya itu ada development appropriate, ada respect, ada trust, atau ada tiga ini. Nah, tiga tersebut terdapat ini ada multi-age grouping, choice, kemudian emergent curriculum, dan lain-lainnya. Nah, ini nanti berakibat apa? Ini mental yang sehat. Nilai penting dalam penerapan development appropriate atau DEP. Nah, DEP ini yang pertama nilai pentingnya apa? Ya, ini mengerti anak dengan keunikan serta tahapan dari siklus perkembangan. Dari siklus perkembangan dari mulai keterampilan itu dikuasai sesuai dengan umurnya, guru atau pelatih ataupun tutor harus menyesuaikan norma-norma tersebut atau menyesuaikan dengan kemampuan tersebut. Ya. Misalkan usia 6 tahun,
tapi bisa katakanlah gerakan senam kayang, katakanlah seperti itu. Nah, boleh, tapi belum saatnya, belum waktunya. Karena itu sudah di luar dari kemampuannya atau maaf, data saya habis, saya tes dulu. Saya tutup kamera dulu, bentar. Bentar, saya tes kamera, saya tes ini dulu. Oke, mohon maaf, sedikit gangguan teknis. Mohon maaf, tadi sampai sini ya. Nah, lanjut lagi, mengerti anak dengan keunikan serta tahapan dari siklus perkembangan. Nah, kayak contohnya tadi senam. Nah, boleh melakukan kayang, tapi dilihat dulu umurnya. Kalau umurnya 10 tahun, 12 tahun, nah itu boleh. Atau sesuai dengan perkembangan umurnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, dasar pengajaran kita berkaitan dengan pengetahuan anak-anak dari perkembangannya. Sama, tadi tidak termasuk di yang pertama tadi, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan usia perkembangannya. Kemudian menghargai dan mendukung pertalian yang erat antara anak dan keluarganya. Nah, ini adalah salah satu kesatuan antara orang tua, peserta didik atau anak, dan guru. Ya. Maksudnya di sini adalah anak-anak ketika masuk sekolah itu pengetahuan atau pengalaman dia berasal dari ajaran dari orang tua, hasil dari pemberian pengetahuan dari orang tua. Nah, kemudian guru di sini tugasnya apa? Menyempurnakan atau menyesuaikan. Nah, mengapa di sini harus ada kaitan dan erat? Orang tua memberikan informasi pada guru. Pak, anakku ini gampang emosian. Pak, anakku ini mentalnya bisa cepat jatuh. Nah, guru ini mengetahui perkembangan anak. Oh, perkembangan seperti ini. Nah, kemudian timbal balik kepada siswa. Bu, atau Pak, orang tuanya, anak Anda ini kalau latihan seringnya terlambat atau dalam penangkapan pengetahuan ini kurang. Nah, oke, kemudian guru ataupun anak ketika mengetahui kita memiliki pengetahuan untuk dapat melakukan permasalahan hal tersebut. Oh, guru mengetahui dari orang tuanya, oh anak ini minusnya ini. Oke. Kemudian di latihan atau di masa sekolah itu ya memberikan pembelajaran, memberikan pengertian itu berdasarkan minusnya tersebut. Orang tua juga gitu, meningkatkan mentalnya, meningkatkan kemampuan dari kemampuan orang tua tersebut, semampunya orang tua tersebut. Jadi seperti itu. Next, mengetahui bahwa anak-anak dapat dipahami dengan baik melalui konteks keluarga, budaya, dan sosial. Mengetahui latar belakangnya, dari keluarga siapa, dari keluarga, dari budaya apa, dan dari lingkungannya seperti apa. Yang paling jadi rooming soal bahasa, anak ini katakanlah pindahan dari dari luar Jawa. Dari luar Jawa kemudian ke Jawa, kemudian
apa namanya, masuk di sekolah Jawa, kemudian gurunya pakai bahasa Jawa sehingga rumusnya tidak tahu. Oh, saya tidak tahu gurunya tadi menyampaikan seperti apa pakai bahasa Jawa. Nah, ini menjadi perhatian khusus bagi guru. Oh, ternyata di siswa saya ini ada yang Jawa, ada yang tidak mengerti bahasa Jawa. Oke lah, saya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris sekalipun. Nah, seperti itu. Kemudian mengetahui martabat, harga diri, dan keunikan. Nah, jadi setiap individu itu memang berbeda. Kita memberikan pembelajaran, pengenalan ini harusnya masing-masing atau sendiri-sendiri, tidak harus disamakan. Ya, pendekatannya harus benar ketika memberikan materi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Jadi guru tahu benar anak ini seperti apa atau anak ini modelnya seperti apa. Kita sebagai guru itu harus paham. Kemudian yang terakhir, membantu anak-anak dan orang dewasa untuk mencapai potensinya. Ini sebagai tujuan dari pendidikan kita atau tujuan dari suatu pendidikan, bahwa dalam memasukkan anak, dalam memasukkan peserta didik ke bangku sekolah atau ke taman pendidikan ini tujuannya adalah akan meningkatkan bakat atau potensi-potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu. Ilmuwan itu ya berasal dari sekolah. Nggak mungkin ada ilmuwan yang tidak sekolah. Coba Anda menyebutkan, ada nggak ilmuwan yang tidak berasal dari bangku sekolah? Ya, mungkin ilmuwan itu dulu waktu masa usia 5 tahun ya memiliki bakat. Nah, jika bakatnya tidak dikembangkan di bangku sekolah, nah, tidak akan jadi seperti ilmuwan yang sekarang ini. Seperti itu. Pembelajaran berbasis development appropriateness atau DAP. Panduan prinsip dasar dalam merencanakan tindakan DAP. Ini wilayah perkembangan anak, baik itu fisik, sosial, emosional, dan kognitif, saling berhubungan dan saling berkaitan. Jelas bahwa di dalam pendidikan ini akan meningkatkan fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Ya. Kemudian perkembangan terjadi relatif beruntun atau berurutan berkaitan dengan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang didasarkan sikap kesiapan. Jadi sesuai dengan umurnya. Jika umurnya sesuai, maka materi atau pengalaman yang kita berikan kepada siswa tersebut dapat diproses dengan baik atau dapat mengerti. Proses perkembangan rata-rata bervariasi. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya dalam memberikan materi, dalam memberikan pembelajaran itu sifatnya adalah individu dengan memperhatikan latar belakang atau kemampuan si anak tersebut. Karena mungkin ketika kita secara umum, secara banyak muridnya, kita harus melihat siapa yang belum paham. Ada yang belum paham? Nah, nanti mungkin ada 1-2 yang belum paham, ya kita ulangi lagi. Proses perkembangan pengalaman anak bersifat kumulatif pada perkembangan anak. Nah, biasanya kalau mau mengajar atau memberikan suatu materi itu, tolong berikan materi yang umum terlebih dahulu sebelum ujian khusus. Karena katakanlah menjadi suatu keterampilan melempar, ya anak-anak harus tahu dulu bagaimana teknik-teknik melempar, bagaimana posisi tubuh dan lain-lainnya. Proses perkembangan berdasarkan kompleksitas atau organisasi dan internalisasi. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam memberikan materi itu harus sesuai dengan kemampuan, kemudian materinya harus bersifat secara mudah dulu, selanjutnya ke khusus atau yang paling sulit. Perkembangan dan belajar dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Melihat latar belakangnya, jadi sesuai nggak atau bagaimana latar belakangnya ketika saya memberikan materi seperti ini atau model seperti ini, sesuai dengan anaknya, mudah paham nggak anaknya. Next, hal-hal yang perlu dipahami mengenai development appropriateness. Ini menciptakan masyarakat pembelajaran yang peduli. Mohon maaf, pembelajaran yang peduli. Jadi peduli terkait bangku pendidikan, bangku sekolah.
Jadi bagaimana kita harus menciptakan masyarakat sekitar atau guru bahwa penting loh sekolah itu, sehingga anaknya nanti dapat meningkatkan potensi yang dimiliki pada pendidikan atau pada bangku pendidikan. Kemudian pengajaran yang memperkaya perkembangan dan belajar. Jadi dengan adanya pembelajaran yang ada di bangku sekolah ini adalah menciptakan keilmuan yang banyak atau keilmuan yang kemampuan yang berbagai macam menurut potensinya. Kemudian mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak dengan memperhatikan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah apa itu? Kesesuaian dengan perkembangan. Kayak tadi bahasa, katakanlah bahasa, kemudian materinya, seperti itu. Pengukuran pembelajaran dan perkembangan anak. Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya kita tidak hanya memberikan sudah jelas nak, sudah jelas murid-murid terkait materi yang Ibu sampaikan, tapi adakan tes, adakan uji kemampuan. Sudah mampu atau belum? Jangan hanya yo, dengan apa? Tidak. Nah, ini salah satu yang salah, yang salah pada pendidikan kita. Ya kalau ya itu padahal tidak. Kalau tidak semestinya jawabannya. Nah, itu malah menjadi blunder atau malah patah sendiri. Yang terakhir, mengkokohkan hubungan resiprokal dengan keluarga. Hubungan timbal balik antara keluarga dan guru atau tutor tersebut. Tadi saling berkomunikasi. Oh, saya mendapatkan masukan dari orang tuanya bahwa si siswa ini seperti ini. Oh, saya mendapatkan masukan dari guru bahwa anak saya tadi sekolah seperti ini. Nah, yang terakhir, perencanaan perkembangan development appropriateness. Nah, bagaimana? Jadi seperti ini. Bagaimana mengembangkannya? Yang pertama, ketika teman-teman mengembangkan development appropriateness, yang paling umum adalah kesesuaian umur anak tersebut agar dapat dimasukkan ke sekolah. Ya. Kemudian tumbuhkan rasa siap belajar. Siap belajar maksudnya apa? Dapat memahami apa sih arti dari sekolah itu. Kemudian kenalkan bakatnya sebelum, yang ketiga, kenalkan bakatnya sebelum dikembangkan di sekolah. Mau memasukkan atletik, mau melatih kemampuan menggambarnya, tapi di rumah, tapi di lingkungan keluarganya tidak diajari gambar, tidak diajari atletik, gimana anaknya bisa? Yang keempat atau terakhir, saling percaya pada guru, pada pelatih, dan pada tutornya. Nah, itulah yang dinamakan perancangan dalam DAP. Teman-teman, DAP ini merupakan yang paling awal dalam pemilihan pendidikan atau dalam perencanaan pendidikan, maka ini merupakan rambu-rambu yang harus diketahui pada teman-teman selaku mahasiswa atau pada orang tua peserta didik. Mahasiswa, kenapa harus tahu? DAP ini mengajarkan pada teman-teman sekalian bahwa teman-teman itu harus mengetahui peserta didik yang Anda hadapi. Besok ketika ngajar ataupun praktek ngajar, Anda harus mengenal dulu, siswa saya mana? Oh, SMP. SMP itu seperti apa sih? Nah, Anda harus paham dulu. Orang tua, bagaimana Anda besok menjadi orang tua ketika mau memasukkan anak Anda ke bangku sekolah. Jangan asal memasukkan, wah, sudah 3 tahun, wes langsung sekolah aja. Tapi apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk di bangku sekolah tersebut. Tidak hanya uang, tapi kemampuan dan keterampilan awal yang wajib dimiliki anak-anak peserta didik. Oke, nah ini link presensi, silakan masuk di link presensi tersebut. Perhatikan tanda bacanya dan huruf atau nomornya.
sehingga teman-teman sekalian bisa masuk di presensi tersebut. Oke, selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.